Oke, video ini merupakan sedikit lanjutan dari analisa trailer Luna 7, tetapi fokusnya pada quest Lohen. Seperti yang saya katakan sebelumnya, meskipun quest Lohen akan memiliki sangkut paut dengan kejadian di Sumeru dan presensi dari Dottore, tapi quest ini akan terjadi setelah kejadian Sumeru berakhir. Quest ini kemungkinan akan memuat beberapa poin, dan yang paling mutlak adalah Irok sebagai salah satu pion Dottore, kemudian Ursa the Drake juga kemungkinan ada, lalu Heresis dan juga mungkin akan menyentil perihal misteri menghilangnya kakek Amber. Sebenarnya salah satu inti dari questnya juga adalah kita lagi-lagi akan menelusuri dosa-dosa yang ditinggalkan oleh Dottore. Jadi langsung aja kita masuk pada pembahasan singkatnya. 世界は謎だらけだね。 Sebenarnya pada spesial program, spesifiknya pada review quest Lohen, itu sudah sangat nampak bahwa quest tersebut benar-benar akan mengambil cerita dari pengkhianatan Irok pada sekitaran 4 tahun sebelum Traveler tiba di Mondstadt. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau lupa tentang ini, plot ini sebenarnya dihadirkan pada manga Genshin, tepatnya ketika menceritakan soal masa lalu Diluc. Jadi pada ulang tahun Diluc yang ke-18, Ursa the Drake mengamuk dan menyerang karapan milik Krepes, ayah dari Diluc. Tragedi itu membuat ayah Diluc mengambil tindakan dan menggunakan sebuah ornamen sejenis delusion untuk mengusir Ursa. Namun kekuatan itu justru menyerang balik Krepes yang terjadi di depan mata Diluc. Dan dikatakan pada kisah karakter Keiya bahwa dialah yang menghabisi ayahnya sendiri. Nah, dengan diangkatnya tema ini, saya pribadi cukup tertarik ya, karena misteri delusion ayah Diluc itu mungkin akan terkuak, terutama asalnya dari mana, lalu pada manga sendiri Dottore tertarik dengan delusion tersebut. Kejadian naas itu dibawa oleh Diluc pada petinggi KOF, yaitu Irok. Sayangnya laporannya dianggap angin lalu, bahkan Irok meminta Diluc untuk menutupi kejadian naas tersebut, dan cukup melaporkan bahwa Diluc berhasil mengusir Ursa. Diluc marah, kemudian keluar dari KOF dan melakukan penyelidikan pribadi. Di waktu-waktu itulah, Diluc melepas visionnya, kemudian menggunakan delusion ayahnya. Lalu pada satu momen bertemu dengan Nefer yang menyelamatkan Diluc dari serangan Harbinger misterius. Kejadiannya menjadi misteri selama bertahun-tahun, ya untuk kita ya sebagai player, karena setelah manga, kemudian kisah karakter Diluc tidak ada semacam ekspansi story lagi setelahnya. Kemudian pada 2.8 barulah ada ekspansi, tepatnya pada quest skin Diluc yang bintang 5 itu. Di sana banyak mengungkapkan fakta yang belum pernah diangkat, salah satunya adalah pengungkapan fakta soal tragedi yang menimpa Krepes. Dan pada saat itu dituliskan kecurigaan mulai tertuju pada Irok. Keiya melakukan penyelidikan, begitu pula dengan Jin yang melakukan langkah serupa. Farka sendiri sudah memujuk Diluc untuk tetap di KOF, sembari berjanji untuk menghukum Irok atas hal yang dia lakukan. Setelah 2.8 tidak ada lagi kelanjutan dari kasusnya, dan barulah pada 3 tahun setelahnya kita mendapatkan ekspansi yang cukup besar serta menjelaskan semua permasalahan yang terjadi. Rupanya rilisnya Farka mengangkat kisah Irok juga, yang dikatakan membuat Farka mengalami kekalahan paling menyakitkan dalam hidupnya. Intinya, Farka, Krepes, Irok, kemudian Frederica atau ibunya Jin, mereka itu satu angkatan. Farka kemudian melakukan ekspedisi lalu membawa pulang si Muspek, dan jadilah mereka berlima pilar-pilar Mondstadt pada zamannya. Long story short, Farka kemudian menjadi Grandmaster KOF, dan Mondstadt masuk pada masa paling damai katanya. Ya, sebagaimana yang teman-teman tahu, Farka memang gak bisa diam. Dia itu melakukan sejumlah ekspedisi untuk menghabisi ancaman yang akan datang ke Mondstadt, hingga ancaman itu tidak bersisa pada zaman itu. Bahkan katanya KOF di era tersebut hanya kebagian tugas untuk cari kucing dan anjing yang hilang. Farka sendiri tetap tidak tutup mata dengan semuanya karena ancaman itu bisa datang kapanpun katanya. Entah Abyss di utara yang belum mereda, Durin yang saat itu masih bersemayam di pegunungan salju,
hingga Ursa yang masih tertidur. Karena itulah, sembari menunggu generasi baru muncul, Varka terus melakukan ekspedisi untuk mencegah ancaman. Tapi Varka rupanya luput pada satu hal, bahwa tempat tergelap itu biasanya justru berada di bawah lilin. Dan sumbernya justru berasal dari temannya sendiri, yaitu Irok. Ketika Varka pergi, Irok yang ditugaskan menjadi inspektur di KOF, rupanya sudah muncul benih kebencian di kalbu Irok. Tatkala Varka terlihat lebih kapabel dibandingkan dia, dielu-elukan padahal orang yang urakan, dan justru menjadi Knight of Boreas, padahal tidak terlalu ikutin aturan kesatria. Di saat yang bersamaan, fragmen Dottore hadir menjadi iblis, dan membisikkan perintah-perintah untuk menanam bibit pengkhianatan. Itulah yang dilakukan oleh Irok. Dia mulai melucuti KOF dari dalam, membuat pandangan atau sentimen publik dari KOF mulai turun, dan sebagai perpanjangan presensi Varka, dia abai dengan itu semua. Makanya, waktu animasi spesial Varka tempo hari, salah satu hal yang ditekankan apabila Varka mengambil takdir mengalahkan Dvalin adalah kembalinya pamor KOF di mata masyarakat. Nah, puncaknya adalah Irok ternyata juga dipercaya memegang segel dari Ursa the Drake dan Viola. Dia melepas segel dari Ursa dan dikatakan membagi kekuatan langit dengan Dottore pada saat itu. Ya, dialah yang secara tidak langsung membunuh Krepes dan kemudian mengambil kredit atas keberhasilan mengusir Ursa. Varka yang mendengar informasi tersebut bergegas kembali ke Mondstadt secepat mungkin. Tetapi di saat yang bersamaan, Irok juga sudah mulai bergerak bersama dengan anak buahnya. Kemudian ketika Irok sudah terdesak karena Varka berhasil memojokkan dia, Irok tertawa di hadapan Varka, mencemooh gelar Boreas yang tak pernah kalah yang disematkan pada dia, serta Grandmaster Setara Dewa. Dan slash, Irok mati di tangannya sendiri. Tetapi kekalahan telak sudah dihadirkan oleh Irok kepada Varka pada momen tersebut. Salah satunya adalah soal Ursa tentu saja. Ursa yang lepas rupanya dimanfaatkan oleh Fatui, lebih tepatnya Dottore, dan ancaman Ursa yang terjadi pada Mondstadt menciptakan teror pada masa tersebut. Kemudian Fatui mengontrol Ursa dan membuat drama seolah-olah Dottore yang menghabisi Ursa. Hal ini membuat Mondstadt memiliki hutang diplomatik dengan Snezhnaya dan berujung pada permintaan untuk sumber daya manusia yang dijadikan bahan uji coba Dottore. Nah, perihal inilah yang bisa menjadi salah satu bridging kepada Lohen, teman-teman. Seperti yang nampak pada Vivi, meskipun Lohen terlihat sadistik, masih ada sesuatu yang semacam menghantui dia. Saya pribadi punya dua kecurigaan. Pertama, Lohen adalah salah satu pemuda yang ditarik Dottore untuk kemudian menjadi bahan eksperimennya. Kecurigaan kedua, sepertinya masih berkaitan sebenarnya, berhubungan dengan Ursa the Drake. Jadi katanya Dottore mendapatkan kekuatan dari langit melalui Ursa, sehingga kalaupun misalnya Lohen jadi bahan eksperimen Dottore, mungkin Remain Ursa adalah yang diinjeksikan kepada dia. Tentu masih banyak hal yang perlu dikonfirmasi soal ini, dan sayangnya hanya bisa menunggu untuk sekarang. Akan tetapi soal adanya plot eksperimen Fatui sendiri agak-agaknya legit, karena pada salah satu latar pada review Lohen memuat tempat eksperimen yang mungkin bernama Hieresis. Kemudian salah satu karakter yang hadir nanti pada quest juga adalah Adorno, yang kebetulan merupakan pensiunan VIP company dari KOF. Dia merupakan rekan seangkatan Grandmaster Valentine, Grandmaster sebelum Varka. Nah, mengenai kakek Amber, sepertinya dia juga seangkatan dengan Adorno dan juga Valentine. Saya pribadi nggak bisa mastiin apakah akan mention kakek Amber nanti atau tidak, tapi peluangnya ada. Karena gini, bisa dikatakan dia adalah korban tidak langsung dari Irok dan Dottore. Di kisah karakter Amber, ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa kakek Amber sudah berkhianat pada suatu masa. Dan sepertinya itu bermuara pada sentimen publik yang memang parah banget kepada KOF di era tersebut. Terlebih, kakek Amber yang merupakan orang asli Liyue membuat dia terkesan asing di tanah Mondstadt. Lalu untuk poin penutup, saya pikir plot yang dihadirkan nanti mungkin akan kembali berhubungan dengan Ursa. Ya, sederhananya Ursa akan bangkit lagi lah, setidaknya pada tingkat rumor. Karena pada preview Lohen, Diluc menyelidiki tentang adanya monster pada jalur karavannya. Dia pun menyelidiki soal rumor monster tersebut. Ya, jadi semacam kejadian yang sama lah, seperti yang menimpa ayahnya dulu, serangan monster pada karavan. Sehingga mungkin sisa racun Dottore yang dimaksud oleh Varka di sini ada peluang merupakan sisa penelitiannya terhadap Ursa the Drake. Oh ya, ada satu teriakan misterius pada Vivi yang sebenarnya saya tidak menemukan
suara siapa itu. Suaranya sendiri mirip dengan Diluc saya rasa, namun Diluc tidak ada pada salah satu pengisi suara yang diletakkan oleh Hoyo. Oke, paling itu tadi ya untuk analisa trailer bagian Quest Lohen. Dan ya, ada banyak hal dari masa lalu yang terkuak kayaknya, apabila memang benar yang diangkat kali ini adalah perihal Iroh dan juga Ursa yang menjadi kotoran Dottore pada sejarah Mondstadt. Sebenarnya ada satu hal sih yang cukup penting, yaitu kekuatan dari langit yang disematkan pada Ursa. Ya, terlebih faktanya Ursa sendiri sudah meneror Mondstadt sejak era Vanessa, membuat peluang misteri ini jadi cukup penting itu ada. Jadi mari nantikan di core kedua dari Luna 7 nantinya. Silakan kalau teman-teman mau nambahkan atau koreksi selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para desender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe, atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Hadestra.